Film dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer bernama Alex yang sedang bermesraan dengan seorang wanita cantik. Di rumahnya, Alex membangun studio foto mini dan melayani orang-orang yang ingin mengabadikan momennya lewat foto. Terkadang ada pelanggan yang baper pada Alex, sehingga mengajaknya untuk bermesraan. Ya, contohnya seperti wanita cantik tadi. Di depan rumah Alex terdapat sebuah warung makan sederhana milik tetangganya yang baru beroperasi beberapa minggu terakhir. Sejak warung itu dibuka, Alex kerap menjadi pelanggan tetap, bukan hanya karena masakannya yang lezat dan terjangkau, tetapi juga karena sosok penjualnya. Wanita itu bernama Martha. Meski usianya tidak lagi muda dan telah bersuami, Martha masih terlihat cantik dan pulen. Namun, di balik senyum dan keramahan yang ia tunjukkan kepada para pelanggan, kehidupan Martha tidaklah seindah kelihatannya. Ia memiliki suami bernama Berto, seorang pria yang terkenal temperamental dan kerap bersikap kasar. Tidak jarang Berto memarahi Martha di hadapan banyak orang tanpa rasa sungkan. Sayangnya, warga sekitar sudah terbiasa menyaksikan perlakuan tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa. Pada suatu kesempatan, Alex meminta izin kepada Martha untuk menggunakan toilet di warungnya. Padahal jarak rumah Alex sebenarnya cukup dekat dan ia bisa saja kembali ke rumahnya sendiri. Namun semua itu hanya akal-akalan Alex dan Martha saja yang ternyata menjalin hubungan gelap di belakang Berto. Di dalam toilet, mereka bermesraan dan terlihat jelas kalau itu bukanlah kali pertama mereka melakukannya. Malam harinya, suasana rumah Martha kembali memanas. Martha protes dengan sikap kasar Berto di hadapan pelanggannya. Ia juga memperingatkan sang suami untuk berhati-hati dengan bisnis ilegal yang sedang dijalankannya. Dengan nada sombong, Berto bilang kalau ia punya koneksi kuat. Pada perdebatan itu diketahui kalau besok Martha akan memiliki karyawan baru karena karyawan yang lama berhenti bekerja. Keesokan harinya, Alex dibuat salfok dengan keberadaan karyawan baru di warungnya Martha. Wanita itu bernama Luisa. Sejak pandangan pertama, ketertarikan Alex tampak jelas dan sulit ia sembunyikan. Wajah Luisa terlihat polos dan sederhana, memancarkan kesan wanita yang baik dan bersahaja. Di sisi lain, Martha melihat Berto membawa pulang tas berisi uang dalam jumlah besar. Berto bilang kalau ia dipercaya bosnya untuk menyimpan uang itu sebelum nanti dikirimkan pada akhir bulan. Dengan wajah cengengesan, Martha merayu Berto untuk membawa kabur uang itu bersama-sama. Katanya jumlah itu cukup untuk mereka memulai hidup baru yang lebih baik. Menurut Berto, ide sang istri dianggap tidak masuk akal. Jaringan bosnya sangat luas, jadi dimanapun mereka bersembunyi pasti akan ketahuan. Fakta lain yang lebih mengejutkan pun terungkap bahwa Berto ternyata terlibat dalam jaringan gangster. Sambil marah-marah, Berto pun pergi meninggalkan Martha. Pada malam harinya, saat Alex sedang membersihkan lensa kameranya di depan jendela, ia melihat sosok Luisa di seberang rumah sedang berganti pakaian. Tanpa pikir panjang, Alex memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil gambar. Namun Luisa menyadari hal itu dan langsung menutup tirainya. Anehnya, ketika mereka tanpa sengaja bertemu di pasar, Luisa tetap ramah kepada Alex dan tidak menyinggung kejadian itu. Bahkan, Luisa memperbolehkan Alex untuk membantu membawakan barang-barangnya. Kaya Nag-aayos kasi ako ng papeles para makapag-dito lang natin. nawala yun. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alex dan Luisa semakin dekat.
Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal lebih dalam. Melihat kedekatan Luisa dan Alex, entah mengapa membuat Berto jadi marah. Ia pun mengancam Alex. Meski begitu, Alex tidak menggubrisnya. Ia tetap berusaha mendekati Luisa dengan caranya sendiri, mengajaknya berkeliling kota, ngobrol santai, dan menikmati kebersamaan di berbagai tempat. Ikaw, wala ka bang bal? Suatu ketika, Marta kembali dibuat kesal oleh Berto. Dengan sengaja suaminya itu mengganggu Luisa sehingga piring dan gelas yang sedang dibawanya terjatuh dan pecah. Seolah ingin membalas dendam, Marta pun mendatangi Alex dan mengajaknya bermesraan. Di lain waktu, Alex justru mengalami kekecewaan besar. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat Luisa sedang melayani hasrat Berto. Meski pemandangan tersebut melukai perasaannya, Alex yakin kalau Luisa tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Saat itu, Luisa pun menyadari bahwa Alex melihat peristiwa tersebut. Dugaan Alex jika Luisa terpaksa melayani hasrat Berto ternyata benar. Keesokan harinya, ketika Luisa memakai jasa Alex untuk mengambil gambarnya, ia mengaku terpaksa melayani hasrat Berto karena takut pada ancaman pria itu. Meski Alex juga mengaku takut pada sosok Berto, fotografer itu pun akhirnya bersedia membantu Luisa. Tentunya ada harga yang harus dibayar Luisa untuk bantuan tersebut, yaitu bermesraan dengan Alex. Suatu malam terjadi peristiwa yang menggemparkan di rumah Marta. Ketika Marta dan Luisa sedang menutup warung, Berto yang mabuk tiba-tiba mengamuk. Ia pun memaksa dua wanita itu untuk melayani hasratnya secara bersamaan, alias melakukannya bertiga. Sejak kejadian malam itu, hubungan Marta dan Luisa menjadi canggung. Keduanya lebih banyak diam, seolah masih dibayangi rasa takut dan kebingungan atas apa yang telah terjadi. Hingga pada suatu malam, Luisa mendatangi Alex dan mengatakan bahwa mereka harus segera menjalankan rencana yang telah disepakati. Luisa kemudian kembali ke rumah dan mengajak Berto bermesraan. Sementara Alex memantau dari luar sambil memotret kejadian tersebut sebagai bukti. Namun keberadaan Alex akhirnya disadari oleh Berto. Di tengah situasi yang semakin kacau, Luisa melihat kesempatan dan mengambil pisau yang tersembunyi di bawah kasur. Dengan satu tindakan nekat, ia pun melenyapkan nyawa Berto. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan Luisa pun ditangkap. Namun beberapa minggu kemudian, Luisa dibebaskan berkat foto-foto Alex. Sementara itu, Alex yang kebingungan karena Luisa tiba-tiba menghilang setelah bebas pun mendatangi Marta yang tengah berjualan seperti biasa. Dengan raut wajah sedih, Marta bilang kalau Luisa sudah kembali ke kampung halamannya. Wanita itu pun menyerahkan sebuah kotak kardus yang dititipkan Luisa untuk Alex. Ito pala. Ano po? Movies. Dari kotak kardus itu, kebenaran lain pun terungkap. Peran Marta ternyata sangat besar dalam hilangnya nyawa Berto. Ketika Luisa sedang melayani hasrat Berto, saat itu Marta ternyata bersembunyi di bawah kasur. Dan dialah yang memberikan pisau kepada Luisa. Namun belum sempat Alex mengonfirmasi hal itu kepada Marta, wanita itu sudah keburu menyewakan rumahnya dan pindah ke tempat lain. Scene kemudian beralih memperlihatkan sosok Marta yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tak lama berselang sebuah mobil mendekat dan ternyata pengemudinya adalah Luisa.
Dengan berbekal uang milik bosnya Berto, Marta dan Luisa yang ternyata adalah sepasang kekasih itu pun memilih meninggalkan kota itu. Mereka memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dan menjalani hidup dengan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan. Lalu film pun selesai. Salamat, Matthew Bravo. Akala mo ba, hindi ko alam na ibang... Mamaya ka na umalis. Mamaya na. Upo ka muna. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kala itu Matt bangun kesiangan sehingga ia terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu, Matt melihat sepasang suami istri bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan ke kos-kosan itu dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Matt yang telah tiba di kelasnya. Di sana seorang teman bernama Madi mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matt beserta teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen nampak menyukainya, Matt malah cuek-cuek saja. Sepulangnya ke kosan, Matt dihubungi oleh ibunya yang tinggal di kampung dan diwanti-wanti supaya tidak keluyuran malam-malam. Ceritanya pada saat itu, pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap bahkan dieksekusi di tempat. Selesai bertelepon dengan ibunya, Matt mendengar ada suara orang ngobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang pamit berangkat kerja pada Pinay istrinya. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang menyamar menjadi pengawal salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut. Keesokan harinya terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat. Katanya charger laptopnya sedang rusak. Matt yang kebetulan ada di sana lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptopnya yang lagi nganggur. Setelah itu mereka pun berkenalan dan di sana terlihat Matt sangat menyukai Pinay. Suatu malam, ketika Matt baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di situs dewasa. Berhubung kos-kosan yang mereka tempati sudah tua dan banyak lubangnya, Matt pun diam-diam mengamatinya lewat sana. Bahkan ketika Drake dan Pinay bermesraan, Matt selalu menontonnya. Lambat laun, pemuda itu jadi terobsesi pada Pinay. Hingga suatu hari, Pinay sadar Matt sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, Matt dan Pinay pun jadi dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu mewanti-wanti Matt agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah. Karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Madalas may hirap talaga mga biktima, no?
Suatu ketika, saat Matt sedang bersantai di bar, Helen tiba-tiba datang kepadanya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, mereka pun saling melempar senyum penuh arti. Sepulangnya dari bar, Matt yang menyadari Pinay sedang sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui wanita itu sedang tidur, Matt lantas nekat melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Setelah Matt menuntaskan hasratnya, Pinay tiba-tiba bangun dari tidurnya yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Matt yang takut karena perbuatan tidak senonohnya telah ketahuan, lantas meminta maaf pada Pinay. Tanpa disangka, Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi, bahkan ia bersedia melayani Matt kapanpun pemuda itu mau. Keesokan harinya, sepulangnya Matt dari latihan band, ia dikagetkan dengan keberadaan Helen di kamar kosnya, dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bermesraan di sana. Pinay yang tahu jika Matt baru dikunjungi seorang wanita lantas menggodanya. Sambil tersipu malu, Matt pun menjawab kalau itu hanya seorang teman. Ketika Matt sedang berada di kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya bermesraan. Karena tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Matt pun menolak ajakan dari Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Matt lantas menawari Pinay untuk mengemut terongnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka melakukan hal itu, untungnya Drake tidak sampai tahu istrinya telah berselingkuh di belakangnya. Malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam. Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena suaminya itu tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu, ajakan Matt untuk bermesraan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Pinay. Tidak terima ajakannya ditolak, Matt pun nekat mendatangi kamarnya Pinay dan memaksa wanita itu untuk melayaninya. Ketika dua peselingkuh itu sedang sibuk bermesraan, Drake ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka parah, ia pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya. Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon, sehingga Drake masuk ke dalam kamar dan menangkap basah istrinya sedang bersama Matt. Tanpa basa-basi, Drake yang saat itu dibutakan amarah langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan film ini pun selesai.